Oke, kita balik lagi. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang gede banget, penting banget, tapi sering banget kita lupain. Apa itu? Samudra Hindia. Ini bukan cuma genangan air raksasa loh, ini tuh mesin penggerak peradaban, iklim, bahkan ekonomi kita semua. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Buat pemanasan nih, saya punya satu pertanyaan buat kalian. Coba pikirin deh, dari 5 samudra yang ada di dunia, cuma ada satu-satunya yang namanya diambil dari nama sebuah negara. Kira-kira samudra apa ya? Yap, bener banget, Samudra Hindia. Namanya itu unik banget, diambil dari India. Jadi ceritanya, para penjelajah zaman dulu menamainya gitu karena koneksinya sama Sungai Indus. Tapi, keunikan namanya ini baru permulaan loh, masih banyak lagi yang bikin samudra ini super istimewa. Nah, biar kita benar-benar kenal sama samudra ini, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita lihat seberapa besar dia, seberapa hangat, dan seberapa dalam. Soal ukuran, dia ini ada di peringkat ketiga terbesar di dunia. Jadi setelah Pasifik dan Atlantik, ya dialah jagoannya. Tapi ukurannya ini tetap aja masif dan berpengaruh banget. Segede apa sih? Bayangin deh, 20% dari total air di seluruh permukaan bumi itu ada di sini. Jadi, setiap 5 liter air laut di planet ini, 1 liternya itu dari Samudra Hindia. Kebayangkan, volume sebesar itu pastinya punya peran gede banget buat iklim global. Bukan cuma ukurannya, tapi suhunya ini yang bikin dia beda. Karena lokasinya kebanyakan di daerah tropis, Samudra Hindia ini dapat gelar samudra terhangat di dunia. Dan hangatnya ini bukan cuma buat berenang ya, tapi ini adalah mesin yang ngegerakin pola cuaca dahsyat di seluruh dunia. Terus, dalamnya seberapa? Rata-ratanya aja nih, sekitar 3.741 meter. Tapi jangan salah, samudra ini juga punya palung yang super dalam. Titik terdalamnya itu di Palung Sunda. Dalamnya lebih dari 7.200 meter di bawah permukaan laut. Wow. Oke, sekarang kita geser sedikit, coba kita lihat petanya. Secara geografis, lokasi samudra ini tuh strategis banget, bener-bener jadi titik pertemuan antar benua. Coba lihat deh, negara-negara yang ada di sekelilingnya ini beragam banget. Ada Afrika Selatan, Kenya di Afrika, terus ada India, Indonesia di Asia, sampai Australia di Oseania. Samudra Hindia ini benar-benar kayak persimpangan jalan global kan. Dia ngehubungin puluhan negara dengan budaya dan ekonomi yang beda-beda banget. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa sih samudra ini penting banget buat kita, buat manusia? Di bagian ini kita bakal kupas tuntas perannya sebagai jalur kehidupan yang super vital. Bayangin aja, Samudra Hindia ini kayak jalan tol super sibuk buat perdagangan dunia. Tiap hari, ratusan kapal tanker minyak dan kapal kontainer lewat sini. Terutama yang bawa minyak dari Timur Tengah ke pasar-pasar di Asia Timur. Tanpa jalur ini, wah, bisa-bisa ekonomi global macet total. Pengaruhnya bukan cuma soal duit, tapi juga iklim. Ada yang namanya sistem angin muson yang lahir dari samudra ini, dan ini nentuin hidup matinya miliaran orang. Dari Mei sampai September, angin basah dari laut bawa hujan lebat buat pertanian di India dan Asia Tenggara. Sebaliknya, dari Oktober sampai April, anginnya kering dari daratan. Jadi musim kemarau. Dan di bawah permukaannya, wah, itu ada harta karun. Mulai dari ikan tuna, udang, cumi-cumi yang penting banget buat makanan kita, sampai cadangan minyak dan gas lepas pantai yang gede banget di area kayak Teluk Benggala dan perairan Australia. Ini sumber daya yang jadi andalan banyak negara. Tapi, samudra ini punya dua sisi. Dia bisa ngasih banyak hal, tapi dia juga bisa mengambilnya kembali dengan sangat cepat. Sekarang kita bahas sisi lainnya ya, sisi yang lebih gelap, risiko dan ancaman yang ada di Samudra Hindia, baik dari alam maupun dari ulah kita sendiri. Mungkin nggak ada yang bisa ngegambarin kekuatan penghancur samudra ini lebih baik dari tragedi tsunami 2004. Coba kita ingat lagi. Semua dimulai jam 7.58 pagi. Ada gempa 9,3 skala Richter di lepas pantai Sumatera. Cuma dalam 15 menit, gelombang raksasa pertama udah nyapu bersih pesisir Aceh. 2 jam kemudian, giliran Thailand, India, Sri Lanka yang hancur. Dan dalam 7 jam, kekuatan tsunami itu sampai ke pantai timur Afrika. Cepat banget dan mengerikan. Dan korban jiwanya, angkanya bener-bener bikin merinding. Lebih dari 230.000 orang meninggal dunia. Kejadian ini jadi pengingat yang sangat pahit tentang betapa dahsyatnya kekuatan yang tersimpan di dalam samudra. Dan betapa rapuhnya kita yang hidup di pesisirnya. Selain dari alam, ancaman yang lebih modern justru datang dari kita sendiri. Misalnya nih, tumpahan minyak kayak bencana di Mauritius tahun 2020. Terus ada polusi sampah plastik yang udah di mana-mana.
Kerusakan terumbu karang gara-gara cara nangkap ikan yang rusak, plus penangkapan ikan ilegal, semua ini ngebebanin banget ekosistem samudra yang sebenarnya rapuh. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan semua yang dipertaruhkan, masa depan samudra ini gimana? Jawabannya ternyata cuma satu, kerjasama. Karena sadar tantangannya harus dihadapi bareng-bareng, negara-negara di kawasan ini akhirnya bersatu. Mereka bikin organisasi kayak IORA yang isinya 23 negara. Tujuannya apa? Ya buat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan kerjasama regional. Fokusnya ke isu-isu penting kayak keamanan laut, cara nanganin bencana, dan mengembangkan ekonomi biru. Maksudnya memanfaatkan sumber daya laut tapi dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jadi, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Samudra Hindia ini kan milik kita bersama, penting banget buat semua. Pertanyaannya, bisa nggak sih puluhan negara dengan kepentingan yang beda-beda ini duduk bareng dan sepakat buat ngelindungin samudra ini buat masa depan kita semua? Nah, itu dia tantangan terbesarnya, yang nasibnya nggak cuma nentuin kawasan ini, tapi juga dunia.